Mako, tolong Pak Mako. Dari PLN juga bisa di backup dulu dari PLN. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Puluhan unit rumah hangus dalam kebakaran tersebut. Pihak Damkar Kota Makassar mengerahkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan jumlah kerugian material masih belum dapat dipastikan. Data awal menyebut jumlah rumah yang terbakar sebanyak 80 unit. Sekitar 80-an, 2 RT. Itu masih sementara. Iya. Kalau rumah yang terbakar itu memang rumah permanen kah atau semi permanen? Banyak rumah panggung. Rumah seperti apa ini nanti harapan tak sama pemerintah ini setelah banyaknya korban terbakar rumahnya? Ya secepatnya itu dikasih bantuan logistik dulu karena tahun itu mungkin pemadam yang lapar bagaimana. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian Polsek Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Kepulan asap membumbung dari kebakaran 3.000 meter persegi tempat pembuangan sampah TPSA Dengung, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas damkar bergerak cepat memadamkan sejumlah titik api agar tidak meluas ke seluruh area TPSA. Dugaan sementara, kebakaran dipicu aktivitas pembakaran lahan oleh warga yang kemudian merambat ke area TPSA. Dengan tahu PT Pak Joni, titik awal api itu timbulkan dari luar TPA. Ada warga yang membersihkan, kemudian dibakar, dan karena angin angin kencang, akhirnya merembet ke TPA. Api pun berhasil dikendalikan. Sementara, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Lebak, Banten, Feby Febrianto, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka di kasus tindak pidana pencucian uang mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pertemuan Kadin dengan Presiden Prabowo hari ini membahas perekonomian bangsa. Sore ini, Timnas Indonesia akan melakoni laga kedua Grup A kontra Timor Leste di Chonburi Stadium. Ya, halo pemirsa, Nurman Herin, tersangka baru kasus pencucian uang merupakan orang kepercayaan Febri, diduga ikut serta dalam tindak tipikor. Siapa lagi yang akan ikut terseret kira-kira? Bersama saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka di kasus tindak pidana pencucian uang mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman yang merupakan orang kepercayaan Febri diduga ikut serta dalam pencucian uang Febri. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya,
Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung memanggil 10 orang saksi terkait kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono membenarkan bahwa dari 10 nama tersebut termasuk diantaranya Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang. Yang lain berapa, Pak? Totalnya hari ini nggak salah 10. 10. Nanti daftarnya tak share ke Kak Puspet. 10 itu bersama Tan Kian sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya, Hongkiriwang. Oh iya. Masih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih infonya. Saya baru datang diri. Nah, sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung periksa 2 saksi kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari 2 saksi tersebut, 1 orang tak penuhi panggilan. Jalan. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil 2 saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan 2 saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari 2 saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasihat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara 1 saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kalau kita bicara mengenai kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung saat ini menjadi sorotan publik. Tak hanya publik, ternyata Presiden juga menyebut hubungan keduanya makin dekat. Program baru ini adalah. Nah, ini pasca berpindahnya kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke kejaksaan, hubungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terus disoroti. Hubungan keduanya disebut ini makin dekat dan makin akrab. Bahkan kedekatan Polri dan Jaksa Agung ini sempat digoda oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara aksi massal akad 62.000 unit rumah subsidi di Batang, Jawa Tengah. Dan kami selalu berpikir. Jaksa Agung, Panglima TNI, saya ulangi ya, Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan. Baru Panglima TNI, Kepala Badan dan ya, kalau akrab boleh banget, asal tadi kebenaran ya, keadilan tetap ditegakkan ya Pak ya. Terima kasih semuanya. Kita lanjut. Nah, ini ke informasi berikutnya. Sidang pra-peradilan ketiga oleh Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini.
Dalam sidang pra-peradilan ini, Didit Wijayanto Wijaya menjadi ahli pidana yang dihadirkan sebagai saksi pihak Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dipimpin Hakim Tunggal I Ketut Darapawan. Dalam kesaksiannya sebagai ahli, Didit menyebut putusan pra-peradilan yang menyatakan suatu upaya paksa tidak sah memiliki kekuatan hukum tetap dan menunjukkan adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan kewenangan penyidik. Ya, selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 Saud Situmorang menyoroti adanya oknum staf administrasi KPK yang menjadi salah satu tersangka pemerasan. Saud menyatakan hal itu memalukan. Ini salah satu staf dari KPK ya, ini ditangkap dan ditetapkan tersangka. Sebelum saya nanya secara teknis mengenai akses, apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya tentunya memalukan dong ya, gimana di tengah Mas David tadi di peran pengantar juga mengatakan dengan indeks persepsi korupsi 34, saya ini banyak tempat mengatakan ini benar-benar sekelas Nepal. Ini malah sekarang ini dengan kayak begini di bawah Nepal kelasnya sudah. Tinggal kita tunggu aja indeks persepsi korupsi Januari 2026 yang akan 2027. Jadi ini memalukan sebenarnya, dan tapi sebenarnya Mas David ya ini udah kita perkirakan kok ketika Undang-Undang KPK diganti tahun 2019. Kira-kira gitu Mas. Yang soal siapa saja sebenarnya di KPK yang bisa mengakses informasi mengenai perkara yang sedang ongoing gitu yang ditangani? Ya itu tergantung nanti pertama kali laporan itu dikirim lewat siapa gitu, lewat email kah, atau lewat telepon, atau lewat kemudian surat di bawah itu kan setiap pagi itu ada orang ngantar-ngantar tuh di bawah tuh. Ya itu biasanya dicatat tuh di situ. Nah itu dicatat itu by definition itu sebenarnya dia KPK sudah menanganinya. Selepas itu dibuka atau tidak oleh pimpinan, tapi begitu surat itu tercatat tanggal sekian itu artinya itu sudah ditangani oleh KPK. Nah kemudian surat itu masuk kemana? Biasa masuk pengaduan masyarakat ke Dumas. Dari pengaduan masyarakat nanti mereka akan pelajari, diklarifikasi, di cross check, double check lagi, ditanya si pengirimnya, diajak bicara dan seterusnya, sampai kemudian kalau dianggap sudah cukup dia akan paparan kepada pimpinan dan pimpinan menyetujui dilakukan penyelidikan. Nah penyelidikan tentu di situ ada kan satgas. Jadi kebocoran kalau Mas David itu dilihat tadi bisa jadi waru pertama surat itu diterima juga sudah bisa mulai potensi kebocoran di situ. Karena ini kan disebutnya dia bukan penyidik ya, bukan penyidik, bukan penyelidik, tapi staf admin biasa. Tapi dia memiliki akses. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang kemudian agak berbeda dari yang sebelumnya. Karena bagaimanapun ribuan surat, kadang-kadang bisa 8.000 surat per tahun itu kan semuanya itu potensinya adalah terjadinya peristiwa pidana, tetapi kelengkapannya yang belum. Nah kemudian bagaimana seseorang bisa mengakses itu, ini menjadi aneh. Yang saya pikir kita nggak tahu bagaimana dia mendapati. Nanti bisa ditanya apakah tergeletak kemudian dia baca, atau bagian dari staf di situ dia tidak penyidik tapi dia bagian admin, kita nggak tahu. Nanti itu yang perlu didalami Mas David. Ya, itu tadi perbincangan Bang Saud dengan rekan kami pemirsa David Silahoy. Nah, kalau bicara mengenai tanggapan ya berkaitan dengan kasus korupsi Bupati Pemalang, terungkap seorang staf administrasi KPK menjadi salah satu tersangka pemerasan. KPK menegaskan akan menindak kasus ini tanpa pandang bulu. Jadi kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya usai 24 jam diperiksa, Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditahan KPK bersama 3 tersangka lain. Bupati Pemalang diduga terkait dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.
Ya, ini memakai rompi tahanan. Kita lihat ini ada Bupati Anom Widiantoro. Nampak keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol. Kamis pagi kemarin, pemirsa. Anom nampak berjalan dikelilingi oleh aparat ya, lalu digiring untuk masuk ke mobil tahanan. Nampak juga awak media merumuni Anom untuk meminta keterangan. Dan juga sempat dikatakan bahwa Anom meminta maaf ini kepada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya. Namun Anom membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam OTT di sejumlah lokasi dengan menyita lebih dari 2 miliar rupiah. Sebelumnya KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah serta kantor dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah di perumahan Mutiara Residence Pemalang serta kantor dinas PUPR Pemalang. Salah satu rumah yang disegel disebut milik seorang kontraktor berinisial O yang diduga kerabat Bupati Pemalang. Pasca OTT KPK, Pemkab Pemalang memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemkab Pemalang masih menunggu informasi resmi dari KPK. Pagi ini kita masih menunggu informasi yang lebih pasti begitu tentang peristiwa yang terjadi. Tapi yang paling penting kita pastikan dan kita sudah minta kepada semua jajaran untuk kegiatan rutin pelayanan kepada masyarakat untuk dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik. Selain menjaring 21 orang, KPK juga menyita uang tunai 2 miliar rupiah dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Di Sukoharjo, pemirsa, Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. PLT sekaligus Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo diperiksa KPK di Mapolresta Surakarta selama 7 jam dan dicecar 23 pertanyaan. Sabto diperiksa terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Usai pemeriksaan, KPK menahan SK Wakil Bupati miliknya. Selain Sabto, KPK juga memeriksa 4 kepala dinas, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo, Hafid Danang Purnomo Widodo. Nah, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini bukan liga sembarang liga. Kalau kita tahu ada Hyundai Asian Cup, nanti juga ada FIFA ASEAN. Nah, ini liga OTT KPK. Ini 12 kepala daerah bersaing ya untuk mendapatkan peringkat terbaik dari KPK, dan OTT KPK ini berkaitan dengan sejumlah persoalan hukum mulai dari pemerasan hingga dugaan korupsi. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya dibikin sama teman saya ya, Mas Yudi Handoyo loh kemarin. Hebat banget, dia bikin liga OTT. Tapi sayangnya bukan liga sembarang liga, karena ibarat papan klasemen OTT KPK di 2026 ini sudah menyeret 12 kepala daerah, di mana Bupati nonaktif Pati Sudewo menjadi yang pertama. Oke, yang mengalami OTT dan tengah menjalani persidangan. Diikuti oleh Maidi, Fadia Rafiq, Fikri Tobari, Syamsul Aulia Rahman, Gatut Sunu Wibowo, hingga Edison. Dan berikutnya, Bupati Kuantan Singingi, Suhardirman Ambi juga terkena OTT 30 Juni kemarin. Kemudian Syah Afandin, Etik Suryani, lalu Ahmad Zaini, hingga Anom Widiantoro. Publik kemudian bertanya, apakah angka 12 menjadi OTT terakhir di tahun ini? Tentu tidak.
Karena katanya ya, ini juga berdasarkan dialog kami kemarin-kemarin gitu dengan Bang Saud, dengan banyak orang bahwa akan ada yang ke-13 dan seterusnya. Aduh, jangan sampai dong. Harusnya kan ini jadi pelajaran ya, tidak berulang tiap tahun seperti itu. Tapi ya lagi-lagi, ternyata sudah di training, di retreat and everything, they did the same thing guys. So sorry for that. Nah, kita kembali ke informasi ini terkait kepolisian yang terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Sutrimo, seorang pria berusia 42 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik setelah ditemukan meninggal dunia secara misterius di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pagi 23 Juli 2026. Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau penjaga rumah dari mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden dengan kondisi mulut berbusa. Kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Puslap-4 demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslap-4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kepolisian saat ini telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai petunjuk di lapangan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga buka suara terkait kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung menegaskan tidak ikut campur kasus kematian orang dekat Febri. Ini kan juga ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini, Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut, sehingga kita tidak memberikan komentar. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar. Hingga saat ini penyebab pasti kematian Sutrimo belum diketahui. Proses penyelidikan pun sempat menghadapi tantangan lantaran pihak keluarga korban menolak dilakukannya tindakan autopsi terhadap jenazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah pemirsa, kalau kita lihat memang ini juga menjadi perhatian kita dan Komisi 3 juga akan mengawal kasus ini, plus juga katanya akan membuka opsi ekshumasi tadi ya untuk otopsi kembali, tapi pihak keluarga ternyata menolak kalau kita dengar tadi dari paket berita. Nah lalu seperti apa sih sebenarnya perkembangan kasus kematian Karungga mantan Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo ini? Kita bergabung dengan rekan Amrina Rida ya, langsung dari Polda Metro Jaya. Amrina, kira-kira ada informasi apa? Karena kan kita tahu ini katanya Puslap-4 juga ikut, plus juga ada opsi ekshumasi. Ada hal apa lain? Ya, nampaknya ini audionya masih ada sedikit trouble ya pemirsa tadi. Tapi nanti kita coba gali lagi, kita akan coba hubungi lagi teman kami, Amrina di Polda Metro Jaya terkait bagaimana sebenarnya proses penyelidikan ataupun ekshumasi jasad Sutrimo ini akan dilakukan. Dan kita coba ya sekali lagi ke Amrina. Amrina, silakan Amrina. Ya. Iya.
Iya, Juno dan juga pemirsa, kalau kita ikuti perkembangannya, begitu Juno dan juga pemirsa, hingga saat ini dari pihak Polda Metro Jaya tentunya masih terus melakukan pendalaman untuk nantinya mengungkap misteri di balik meninggalnya seorang pria bernama Sutrimo yang diketahui meninggal dunia di depan salah satu klinik kecantikan, klinik Modern Estetik di Jakarta Selatan begitu. Dan hingga saat ini dari pihak Polda Metro Jaya diwakili oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menyampaikan bahwa sudah ada sejumlah saksi-saksi yang diperiksa oleh pihak penyidik begitu ya untuk mengungkap meninggalnya Sutrimo. Di antaranya ini setidaknya sudah ada 5 saksi Juno yang diperiksa, yakni seorang pengemudi ambulans yang membawa Sutrimo menuju ke Banyumas, ada 2 orang yakni inisial AZ dan juga MOP. Lalu dari pihak saksi lainnya yang diperiksa ini adalah petugas pembawa jasad dari almarhum Sutrimo untuk dimandikan di rumah sakit berinisial M. Lalu dari pihak Polda Metro Jaya ini pun juga memeriksa ataupun juga meminta keterangan dari manajer pemilik ambulans yang membawa Sutrimo ke Banyumas berinisial MZ dan juga S. Dan juga dari pihak Polda Metro Jaya ini diketahui meminta keterangan dari 1 orang berinisial MA yang diketahui ini merupakan kenalan dari Sutrimo dan diketahui juga berinteraksi dengan Sutrimo pada malam hari sebelum pada akhirnya jenazah ataupun juga jasad dari Sutrimo ini ditemukan meninggal dunia pada Kamis pagi harinya. Nah, hingga saat ini selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang saya sebutkan tadi, Juno, dari pihak Polda Metro Jaya ini pun juga fokus untuk mengetahui apa penyebab dari meninggalnya Sutrimo. Apakah memang Sutrimo ini meninggal dunia dalam keadaan berbusa, dan kalau memang meninggal dunia dengan kondisi yang seperti itu apa penyebab kondisi seperti itu terjadi kepada Sutrimo. Oleh karena itu dari pihak Polda Metro Jaya ini diketahui pun juga telah mengirimkan surat untuk nantinya meminta klarifikasi dari salah satu dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang diketahui sempat melakukan pemeriksaan terhadap jasad Sutrimo dan kemudian menyatakan Sutrimo ini telah meninggal dunia ketika sampai di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Dan juga Juno dan juga pemirsa, kalau kita lihat juga pada hari Senin 27 Juli 2026 lalu dari pihak Polda Metro Jaya ini pun juga telah melakukan olah TKP. Nah, namun sayangnya memang hingga kini hasil dari olah TKP tersebut ini masih dalam pendalaman sehingga dari pihak Polda Metro Jaya ini belum mengungkapkan bagaimana hasil dan juga temuan-temuan di klinik Modern Estetik dari olah TKP yang dilakukan. Meskipun kita ketahui juga Juno bahwa sudah banyak pihak, salah satunya adalah dari pihak keluarga yang menyebutkan bahwa Sutrimo ini bekerja di rumah dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Namun dari pihak Polda memang hingga saat ini masih berusaha untuk melakukan verifikasi secara pasti apa hubungan pasti dari jasad ataupun juga dari almarhum Sutrimo dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, termasuk juga nantinya dari pihak Polda usai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah apabila ditemukan adanya hubungan antara keduanya. Tentunya yang kita nanti hingga saat ini adalah agar Polda berhasil mengungkap bagaimana kondisi seharusnya dan juga kondisi pasti dari Sutrimo dan juga mengungkap apa yang menjadi hubungan antara Febri Adriansyah dengan Sutrimo. Sementara demikian kembali ke Anda, Juno. Nah, mungkin satu boleh tidak saya sedikit bertanya, kalau kita bicara opsi ekshumasi ya, ada opsi ekshumasi seperti itu, penggalian kembali jenazah untuk diotopsi seperti itu. Apakah kamu mendengar ini Amrina di lapangan ada opsi ini? Oh iya, Juno dan juga pemirsa, kalau berkaitan dengan opsi ekshumasi, ini sebenarnya pada saat hari H olah TKP, yakni 27 Juli 2026, dari pihak Polda Metro Jaya telah menyampaikan bahwa pihak Polda ini tidak menutup kemungkinan dan juga membuka probability untuk melakukan ekshumasi. Namun seperti kita ketahui bersama, dari pihak keluarga dari Sutrimo ini menyampaikan bahwa mereka telah mengikhlaskan dan juga menerima kondisi yang terjadi pada almarhum Sutrimo, hingga dari pihak keluarga ini menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa mereka nampaknya tidak akan melakukan pelaporan ataupun juga pengaduan ke pihak Polda Metro Jaya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh pihak Polda Metro Jaya mengapa hingga saat ini ekshumasi ini nampaknya belum dilakukan. Namun seperti yang kita dengarkan bahwa dari pihak Polda Metro Jaya hingga saat ini masih dalam penyelidikan dan juga pendalaman, salah satunya adalah hasil olah TKP masih terus digali begitu
begitu ya, termasuk juga penyebab kematiannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa apabila nanti semuanya telah jelas dan juga proses penyelidikan pendalaman olah TKP ini telah selesai dilakukan, tidak menutup kemungkinan bahwa dari pihak Polda Metro Jaya juga akan melakukan ekshumasi ataupun juga otopsi terhadap jasad dari Sutrimo tersebut, Juno. Baik Amrina, ini agak janggal ya ketika keluarga menolak ya. Biasanya kan kalau kita ada anggota keluarga meninggal tidak wajar, biasanya ya kita terus mencari penyebabnya. Tapi tadi tidak menutup kemungkinan kalau polisi melihat ada banyak kejanggalan akan dilakukan ekshumasi. Amrina, terima kasih banyak atas informasinya ya. Selamat beraktivitas kembali, selamat lanjutkan liputannya. Sehat-sehat Amrina, terima kasih. Oke, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini mungkin udah banyak dilihat di sosial media dan juga banyak ya platform-platform lain. Ini sempat viral bagaimana sebenarnya sejumlah mall dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Nah, ini muncul berbagai spekulasi publik terkait hal ini, termasuk dengan kondisi ekonomi maupun potensi aksi unjuk rasa. Nah, ini hasil pemantauan tim kami di salah satu mall ini di kawasan Jakarta Selatan. Terlihat kalau kita lihat nih ya pemirsa ya, biasanya tuh nggak setinggi-tinggi ini gitu pagarnya. Nah, ini kira-kira sekitar 2,5 meter tuh pagarnya telah dipasang dan dekat pintu masuk utama mobil dari Jalan Raya Casablanca. Dan saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus untuk keamanan dengan bagian atasnya agak menyudut atau lancip. Jadi memang agak ekstra seperti itu ya. Kalau tadi nggak hanya di Jakarta pemirsa, di salah satu mall ya, di Bekasi juga ini memagari mallnya seperti yang nampak di kawasan Bekasi, Pekayon Jaya ya. Ini pagar besi cukup tinggi, memagari setiap sisi bangunan. Keterangan dari pengembang, ini pemasangan merupakan bagian dari peningkatan fasilitas keamanan dan permajaan aset perusahaan. Pagar juga diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, terutama bagi pengunjung yang berjalan kaki menuju mall. Ya, kita doakan semoga memang ini tadi pengembangan dan bukan hal-hal yang yang kita takutkan atau seperti itu. Karena Indonesia ini masih cerah insya Allah.